Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Arisandi Official. Kali ini aku ingin bahas lagi terkait beasiswa PMDSU. Karena memang dalam waktu dekat ini kan beasiswanya akan dibuka untuk batch 6. Dan selamat ya bagi kalian yang memang menunggu-nunggu kapan sih beasiswa PMDSU ini dibuka untuk tahun ini, karena tahun kemarin kan memang nggak dibuka ya, belum sempat dibuka. Nah, tahun ini alhamdulillah dibuka kembali untuk batch 6 ya. Sebelumnya ya mohon maaf belum sempat bikin video lagi. Untuk kesempatan kali ini mencoba membahas ya beberapa pertanyaan terkait beasiswa PMDSU yang telah masuk di channel aku, kemudian juga di DM Instagram aku beberapa gitu kan. Sebenarnya udah saya jawab secara pribadi gitu kan, tapi ini juga ingin sharing kembali beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya teman-teman terkait pendaftaran ataupun terkait beasiswa PMDSU. Nah, yang pertama itu biasanya sering menanyakan terkait umur gitu kan. Sebenarnya kalau di buku panduan itu kan kalau umurnya itu maksimal 24 tahun. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan ini, kalau 24 tahun lebih beberapa bulan masih boleh mendaftar atau enggak kak gitu kan. Sebenarnya boleh gitu kan. Pengalaman pribadi saya pun waktu mendaftar itu umur saya juga 24 lebih beberapa bulan, kalau nggak salah lebih 6 bulan kalau nggak salah ya. Jadi boleh, asalkan jangan sampai umur kalian tuh 25 tahun seperti itu pertanyaan yang pertama. Jadi teman-teman yang umurnya masih di kisaran 24 tahun di bawahnya, atau jangan sampai melebihi 25 tahun, teman-teman masih diberi kesempatan untuk bisa mendaftar beasiswa PMDSU ini. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua itu seringnya juga terkait TOEFL dan TPA. Nah, sebenarnya TOEFL dan TPA ini untuk PMDSU itu tidak diperlukan, tapi ini diperlukan ketika kalian akan mendaftar pasca sarjana. Karena pendaftaran beasiswa PMDSU ini memang paralel ya. Jadi teman-teman daftar pasca sarjana dan juga daftar beasiswa PMDSU gitu kan, paralel secara bersamaan. Jadi yang dibutuhkan untuk TOEFL dan TPA itu tuh untuk pendaftaran di pasca sarjananya. Nah, kalian tetap dipenuhin aja di universitas yang kalian tuju. Coba dilihat minimal skor TOEFL itu berapa, TPA-nya berapa, seperti itu. Jadi teman-teman dipersiapkan. Kadang juga mungkin calon promotor juga mungkin meminta juga calon pembimbingnya yang nanti dilihat ini kemampuan TOEFL-nya berapa. Kalau misal promotornya meminta, tapi untuk PMDSU sendiri enggak ya, tapi itu hanya untuk yang pasca sarjananya, untuk univ yang kalian tuju. Kemudian udah clear ya nih ya. Jadi teman-teman tetap aja disiapkan TPA dan TOEFL-nya itu untuk pendaftaran pasca sarjana. Nah, yang ketiga, sebelumnya saya juga pernah sebelumnya udah saya jelaskan, itu terkait pendaftaran beasiswa PMDSU dan prosesnya. Nah, teman-teman daftarnya itu paralel. Jadi teman-teman daftar pasca sarjananya dulu yang teman-teman inginkan, kemudian juga mendaftar beasiswa PMDSU-nya gitu kan. Terus ada pertanyaan, kak, gimana kalau misal saya sudah diterima di univnya, tapi
beasiswanya belum pengumuman, itu bagaimana kak gitu kan. Nah, pengalaman pribadi saya pun waktu itu mendaftar dulu di univ yang saya tuju waktu itu di UGM ya, di UGM. uh, uh, Kemudian sudah mulai proses seleksi dan lain-lain dan sudah diterima. Namun di sisi lain beasiswa saya juga belum pengumuman terkait ini terkait pengumumannya kapan gitu kan. Tapi ya saya beranikan diri aja gitu kan ya, meskipun saya harus bayar dulu ya, bayar terkait ini ya, biaya studinya gitu kan. Tapi ya waktu itu saya yakin aja gitu kan, saya yakin ada. Terus selisih 1 bulan apa 2 bulan kalau nggak salah itu, mungkin selisih nggak sampai 1 bulan nih, cuma selisih berapa minggu kalau nggak salah itu baru diumumkan kalau saya lolos untuk seleksi beasiswa PMDSU. Tapi waktu itu memang sebelum itu harus ada syarat daftar itu dulu biaya studinya itu. Waktu itu juga lumayan ya, tapi ya saya alhamdulillah bismillah aja waktu itu ya. Terus alhamdulillah selang berapa minggu udah pengumuman PMDSU-nya. Dan sepengetahuan saya waktu itu juga saya daftar di UGM. Untuk teman-teman yang di kampusnya tujuannya nanti di UGM itu, ketika teman-teman udah daftar pasca sarjana, nah tapi ketika udah daftar udah bayar dan waktu itu mungkin belum beruntung untuk dapat PMDSU-nya, itu uangnya akan dikembalikan. Nah itu nanti teman-teman terserah teman-teman mau ngelanjutin dengan dia sendiri atau mungkin mengundurkan diri atau pindah, itu terserah. Itu waktu itu ada rapat dan evaluasi waktu itu ya, kalau tidak salah kebijakannya seperti itu. Jadi misalnya di tengah jalan teman-teman misal belum beruntung daftar PMDSU-nya, beasiswanya belum lolos tapi udah terlanjur di masuk di pasca sarjananya di UGM, itu akan dikembalikan kalau tidak salah ya. Saya seperti itu informasi dari UGM waktu itu seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk misalnya udah daftar ternyata kok waktu pengumuman beasiswa malah nggak keterima. Tapi kak, kalau di univ lain gimana? Nah untuk univ lain saya kurang tahu ya, ketika misal udah daftar tapi memang misal belum keterima, nah itu apakah uangnya akan dikembalikan atau enggak, itu saya untuk univ lain saya belum tahu. Kalau di UGM setahu saya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba tanya atau ini ya, yang punya kenalan di univ yang teman-teman tuju itu seperti apa ketika misal udah daftar tapi PMDSU-nya misalnya belum keterima atau gimana. Nah harapannya sih ya udah daftar pasca sarjananya dan juga lolos beasiswa PMDSU-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Ya tetap aja semangat, semoga diterima nantinya. Yang pastinya tetap dipantengin terus saja. Memang sampai sekarang saya cek pun belum pengumuman terkait promotornya, terkait unitnya di mana saja. Itu kemarin saya cek memang belum diumumkan. Paling tidak mungkin mengaca dari tahun sebelumnya, univ-univnya mungkin ya hampir-hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman ya siapkan berkas-berkasnya aja dari sekarang dan banyakin doa gitu kan, dan jangan lupa pilih promotor yang teman-teman sesuai bidang teman-teman, seperti itu. Itu yang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di channel aku ataupun nge-DM di Instagram aku. Itu yang pengen aku sharingkan bagi teman-teman yang mungkin
pengen tanya lagi di kolom komentar, silahkan di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin minta panduan batch 6 untuk PMDSU bisa komentar di kolom komentarku. Nanti akan aku kirimkan panduan PMDSU batch 6. Begitu sementara. Nanti insyaallah ke depan aku akan buat video lagi terkait beasiswa PMDSU. Tetap semangat dan optimis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.